Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pertemuan ketiga hari ini, itu saya akan menjelaskan materi tentang persamaan akuntansi. Jadi, kalau di materi sebelumnya, itu kita sudah membahas tentang apa-apa saja sih pengertian tentang akuntansi dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah lebih ke fokus pada persamaan akuntansi, gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya, jadi memahami tentang terminologi akuntansi, yaitu laporan posisi keuangan. Teman-teman di sini harusnya bisa membedakan pengertian dari masing-masing akun yang ada di dalam akuntansi, itu ya. Jadi misalnya di sini ada kas. Kas itu apa? Alat pembayaran yang dimiliki oleh perusahaan dan siap digunakan, seperti cek, kontan, uang tunai, uang kertas, dan uang logam. Jadi kalau kita perusahaan itu melakukan pembayaran secara tunai, otomatis itu berpengaruh terhadap kas, seperti itu. Kemudian kalau piutang, piutang atau biasanya disebut istilah account receivable, itu adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lalu. Seperti tagihan atas penjualan, tagihan kepada karyawan atas pinjamannya kepada perusahaan. Jadi piutang itu misalkan seperti ini. Saya itu punya produk. Saya menjual produk itu kepada A. Nah, A itu mengambil produk saya itu tidak secara tunai, tetapi dia membayarnya secara bertahap. Artinya mereka punya utang kepada saya. Nah, saya itu berarti kan punya piutang, piutang di perusahaan A. Nah, seperti itu. Maka piutang itu harapannya kan bisa kembali. Maka dia disebut sebagai aset. Nah, sehingga piutang ini masuk ke dalam aktiva di dalam laporan keuangan. Kemudian ada perlengkapan kantor atau supplies biasanya. Supply itu adalah barang atau bahan pelengkap aktivitas perusahaan yang biasanya berumur pendek, yaitu kurang dari 1 tahun yang habis pakai. Biasanya supply ini biasa disebut barang habis pakai. Contohnya adalah kertas, ballpoint, tinta, lem, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara perlengkapan kantor dengan bukan yang bahan habis pakai, seperti kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian kalau peralatan kantor, nah ini peralatan kantor itu adalah alat-alat yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam operasi jangka panjang, misalnya meja, kursi, komputer, dan lain sebagainya. Meja, kursi, komputer itu kan jangkanya lama, umur ekonomis mereka lama sehingga mereka itu masuk peralatan kantor. Kalau perlengkapan kantor atau supply itu lebih ke arah bahan habis pakai, tapi kalau equipment atau peralatan kantor itu lebih ke arah yang penggunaannya itu dalam jangka panjang. Seperti itu. Kemudian ada kendaraan. Kendaraan itu adalah alat transportasi yang dimiliki perusahaan dan digunakan di dalam operasi perusahaan. Itu adalah kendaraan. Nah, kendaraan ini masuknya ke aktiva tetap ya, jadi ke aset. Kemudian kalau bangunan buildings itu adalah gedung permanen yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas usaha secara rutin. Ini juga masuknya ke aktiva tetap. Kemudian ada land, tanah, lahan berupa tanah kosong atau lahan tempat suatu bangunan berdiri yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas usaha secara rutin. Jadi di dalam laporan keuangan itu juga harus dilaporkan perusahaan itu ada tanahnya berapa, bangunannya berapa, kendaraannya berapa, seperti itu. Kemudian ada hutang usaha ini ke arah laporan keuangan sebelah kanan ya. Kalau tadi kita ke arah laporan keuangan yang sebelah kiri yaitu bicara tentang aktiva tetap atau aset, sebelah kanan itu adalah ada hutang sama ada modal. Nah, hutang itu dibedakan menjadi dua. Ada hutang usaha atau account payable adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang, barang atau jasa kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi yang dilakukan perusahaan di masa lalu. Contohnya misalkan saya punya usaha frozen food gitu ya. Jadi saya punya usaha frozen food, saya mengambil frozen food saya itu kepada pihak lain. Nah, saya membayarnya tidak secara tunai tetapi secara bertahap, maka disebut saya itu punya utang usaha kepada perusahaan itu. Itu contohnya. Kemudian ada modal saham atau share capital, itu adalah kontribusi pemilik pada suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Jadi biasanya modal ini ada dibedakan menjadi dua ya. Ada yang dia adalah modalnya perseorangan, ada yang dia modalnya perseroan terbatas. Kalau modalnya perseroan terbatas, modal sahamnya ini banyak. Bisa berupa laba ditahan, bisa berupa saham biasa, bisa berupa saham preferen, atau bisa berupa agio saham. Nah, itu adalah modalnya perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi, lebih ke arah bukti kepemilikan. Kemudian selanjutnya adalah saldo laba, retained earning. Saldo laba di sini itu adalah
laba ditahan. Artinya akumulasi dari laba usaha yang diperoleh perusahaan selama beberapa tahun dari sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang tidak dibagikan kepada pemegang sahamnya. Jadi artinya laba tersebut memang ditahan oleh perusahaan yang dipinjam untuk kegiatan perusahaan. Tapi nanti pada akhirnya perusahaan itu juga harus tetap mengembalikan uang tersebut itu kepada pemilik saham. Seperti itu. Kemudian ada dividen. Dividen ini adalah hasil bagi ya. Jadi bagian dari laba usaha perseroan terbatas yang dibagikan kepada pemilik perusahaan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu punya saham perusahaan A atau punya saham perusahaan Indofood misalnya seperti itu, maka nanti yang akan teman-teman peroleh dari Indofood itu adalah berupa dividen, yaitu bagian dari laba sebagai imbalan atas setoran modal. Kemudian kalau revenue atau pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat penjualan produk perusahaan. Nah, istilah pendapatan biasanya digunakan oleh perusahaan jasa. Karena biasanya kalau revenues itu adalah lebih ke arah perusahaan jasa seperti itu. Kemudian di sini ada biaya. Biaya itu adalah pengorbanan ekonomis untuk memperoleh barang atau jasa di mana manfaatnya bisa dinikmati dalam waktu yang lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau beban itu pengorbanan ekonomis untuk memperoleh barang atau jasa yang waktunya itu 1 tahun atau 1 periode saja. Itu ya. Jadi kalau biaya itu misalkan biaya sewa itu kan lebih dari 1 tahun. Kalau beban itu lebih ke arah beban bunga, beban gaji, misalkan seperti itu adalah masuk ke beban. Kemudian ini adalah laporan posisi keuangan seperti ini. Kemudian laporan posisi keuangan itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi sebelah kiri itu adalah aset, sebelah kanan itu adalah utang dan modal. Nah, aset itu apa? Sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang merupakan kumpulan berbagai kekayaan yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan untuk memperoleh penghasilan untuk tahun yang bersangkutan ataupun tahun-tahun berikutnya. Ada liabilitas, itu disebut biasanya utang atau kewajiban, itu adalah kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang, barang, atau jasa di masa mendatang akibat transaksi di masa lalu, seperti itu. Kalau ekuitas tadi adalah modal, yaitu hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Jadi aset dikurangi kewajiban sama dengan modal, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah persamaan akuntansi. Jadi persamaan akuntansi itu rumusnya apa? Aset itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sedangkan aset dikurangi kewajiban itu sama dengan ekuitas atau modal. Ekuitas di sini istilahnya adalah modal ya. Oke. Nah, ini adalah alurnya. Jadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ekuitas itu bisa berupa modal saham, bisa berupa saldo laba. Saldo laba itu bisa berupa pendapatan, beban, sama dividen. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di materi hari ini. Mungkin teman-teman semua nanti bisa langsung latihan soal ya. Jadi nanti latihan soal akan saya pandu. Silakan nanti bisa ditanyakan dari materi yang saya bahas hari ini yang kira-kira teman-teman belum paham. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.